saya yakinkan bahwa ini adalah acara terakhir saya sebagai Kepala BP2MI untuk memimpin acara pelepasan pekerja migran Indonesia, khususnya acara G2G. Karena hari ini kita telah menyaksikan sebuah sejarah baru, peralihan kepemimpinan di mana telah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilihan Presiden tahun 2024. Dan besok akan diikuti dengan pelantikan para Menteri Kabinet untuk periode 2024-2029. Tentu saya mengucapkan selamat kepada mereka yang terpilih, ya, dan lebih khusus yang akan menggantikan saya di BP2MI yang alhamdulillah atas perjuangan bersama baik rekan-rekan di lingkungan BP2MI dan juga para pekerja migran Indonesia, lebih khusus ya para pegiat PMI, NGO, LSM yang perjuangan ini telah memudah. Apa yang kita inginkan, lembaga mengalami penguatan, BP2MI berubah status, tugas fungsinya juga semakin meletakkan posisi yang berpihak kepada PMI dan para keluarganya. Dibuktikan bahwa BP2MI telah disetujui melalui perubahan Perpres yang akan berubah menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Saudara-saudara, kita telah melakukan perubahan yang begitu banyak, perubahan besar, transformasi. Berbagai regulasi yang kita buat telah menunjukkan bahwa negara hadir dan berpihak kepada PMI dan keluarga migran Indonesia. Kita juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menunjukkan penghormatan yang layak kepada PMI. PMI tidak layak lagi untuk diposisikan oleh mereka yang selama ini menghinakan para pekerja migran Indonesia. PMI selalu dianggap sebagai orang rendahan. PMI selalu dianggap sebagai orang-orang yang menjadi beban negara. Kita telah melakukan perlawanan terhadap paradigma dan mindset yang keliru itu. Kemudian transformasi dan perubahan besar sudah kita lakukan. Di era kepemimpinan saya, perubahan besar kepada pekerja migran Indonesia, di mana PMI diberikan atributif, di mana negara menghormati PMI sebagai pahlawan devisa dan pejuang keluarga, penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara Republik Indonesia. Berbagai penghormatan yang kita lakukan, perubahan besar yang kita kerjakan. PMI mendapatkan fasilitas launch di 8 bandara internasional agar PMI diletakkan sederajat dengan orang-orang penting di negara ini. PMI juga di bandara ketika akan keluar dari tanah air dan juga tiba di Indonesia mendapatkan fasilitas fast track atau jalur khusus menuju pemeriksaan imigrasi. Itu artinya PMI di era ini sederajat dengan ofisial diplomatik. Bahkan PMI menjadi VVIP yang ketika berangkat dibekali dengan credential letter atau surat kepercayaan negara. Selama 79 tahun Republik ini berdiri, hanya satu orang yang ketika bertugas di luar negeri bisa memegang dan mendapatkan surat kepercayaan negara, yaitu duta besar. Tidak boleh seorang menteri, tidak boleh seorang anggota DPR RI, tidak bisa seorang kepala daerah atau siapapun orang penting di Republik ini selain duta besar memegang credential letter. Dan di era ini tidak hanya duta besar, pekerja migran Indonesia dibekali dengan surat kepercayaan negara atau credential letter. Pelepasan pekerja migran Indonesia juga mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Jika dulu PMI berangkat masing-masing tanpa seremonial, tanpa penghormatan negara, tanpa kehadiran orang-orang penting di Republik ini. Di era kepemimpinan kurang lebih 4 tahun setengah, kita telah melakukan perubahan besar sebagai orang terhormat, sebagai pahlawan devisa. PMI G2G dilepas secara seremonial. Menginap 1 malam di Hotel Bintang 4 itu adalah penghormatan negara. Berangkat dengan menggunakan uniform menandakan PMI orang penting. Dihadiri pelepasannya oleh para pejabat negara, membuktikan bahwa negara dan para pejabat di Republik ini harus tunduk dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pekerja migran Indonesia. Kita juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang sangat strategis. Pasal 30 ayat 1 selalu menyebutkan bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Tahun 2020,
saya menerbitkan Perbadan 09 tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan. Kita tidak menginginkan satu PMI dibebani biaya untuk membayar paspor, biaya untuk membayar visa, biaya untuk medical check up, biaya untuk tiket pesawat, biaya untuk pelatihan. Karena kita sadar bahwa itu perintah undang-undang pasal 30 ayat 1. Tapi negara mengalami inkonsistensi. Negara tidak jujur dan tidak patuh untuk melaksanakan undang-undang itu. Karena banyak PMI hingga hari ini masih terbeban dengan biaya penempatan. Ini tugas besar kita semua, mimpi saya, mimpi kita bersama. Jika negara patuh kepada undang-undang, maka negara harusnya membebaskan PMI untuk tidak mengeluarkan biaya apapun sebelum dia diberangkatkan ke luar negeri. Karena semua harus ditanggung sepenuhnya oleh negara. Bahkan saya mengatakan, selain negara ini tidak jujur, negara ini terlalu pelit kepada PMI. Negara terlalu hitung-hitungan kepada pekerja migran Indonesia. Bisa dibayangkan, negara banyak mengeluarkan anggaran untuk pembiayaan-pembiayaan yang bahkan anggaran itu menjadi mubazir karena dikorupsi oleh pihak-pihak tertentu. Tapi sesungguhnya jika negara ini serius mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan PMI agar di-cover oleh negara, maka sesungguhnya itu lebih bermanfaat. Saya menghitung secara matematik, jika setiap tahun 270.000 pekerja migran Indonesia yang berangkat, maka setiap orang PMI dibiayai oleh negara 30 juta, maka negara hanya menginvestasikan kurang lebih 8,2 triliun setiap tahunnya. 8,2 triliun investasi negara untuk pembebasan biaya PMI, untuk biaya penempatan. Ini sangat kecil, karena PMI menyumbangkan kepada negara ini 227 triliun setiap tahunnya. Sumbangan devisa ini juga mengalami kenaikan yang sangat dahsyat. Di saat saya masuk, sumbangan devisa PMI berada di angka 157 triliun. Dan kita dengan berbagai upaya kebijakan, terobosan bahkan, kita telah mampu meningkatkan devisa PMI menjadi 227 triliun. Dan karena ini, negara harusnya berterima kasih kepada PMI, menundukkan kepala setunduk-tunduknya sebagai bentuk hormat kepada para pekerja migran Indonesia. Dalam hal pengiriman barang PMI, begitu banyak barang-barang PMI masuk ke Indonesia dipersulit dengan berbagai regulasi. Ketika Permendag 36 tahun 2023 keluar, saya pihak yang di depan atas nama PMI untuk mengatakan bahwa peraturan Menteri Perdagangan tersebut adalah peraturan yang sangat dolim, yang menunjukkan negara jahat kepada rakyatnya. Sehingga saat itu saya melakukan protes keras. Tidak ada hak negara untuk membatasi barang PMI masuk ke Indonesia, kecuali barang-barang yang memang dilarang oleh undang-undang. Saya katakan juga tegas bahwa tidak ada hak negara mencurigai rakyatnya sendiri, yaitu para PMI. Saya katakan yang dikirim PMI adalah barang-barang bekas untuk keluarganya. Yang dikirim atau yang dibeli baru pun adalah kecintaan PMI untuk keluarga di kampung halamannya. Bahkan PMI mengirim makanan-makanan yang mungkin tidak ada di kampungnya, tapi ada di luar negeri, agar bisa juga dinikmati oleh keluarganya. Bahkan kado-kado istimewa, mainan anak dikirim oleh bapak ibu mereka para PMI untuk hadiah istimewa ulang tahun anak-anaknya. Semua itu tidak bisa dinikmati oleh keluarga. Tertahan 6 hingga 1 tahun di pelabuhan-pelabuhan, baik pelabuhan Tanjung Mas dan Tanjung Perak. Kemarahan saya meledak dan saya ungkapkan. Dan alhamdulillah, atas sikap kita untuk membela PMI, atas perjuangan bersama PMI, maka peraturan Menteri Perdagangan 36 tersebut dinyatakan direvisi. Dan ini adalah bukan kemenangan saya, tapi ini adalah kemenangan seluruh para pekerja migran Indonesia. Saya juga menyampaikan kepada Presiden bahwa relaksasi pajak yang kita inginkan, jika negara ingin menghormati PMI, maka PMI tidak cukup hanya dikurangi pajak 1.500 US dollar untuk 3 kali barang kiriman. Kita menuntut kepada negara untuk melihat bagaimana Filipina memperlakukan rakyatnya, pekerja migran, dengan 2.800 US dollar. Saya katakan di depan Menko Bapak Erlangga, kita adalah negara yang tidak jujur. Selalu mengatakan Filipina negara terbaik.
benchmark menjadi rujukan Filipina dalam penempatan dan pelindungan PMI, tapi sistem yang digunakan Filipina tidak pernah diadopsi dan digunakan oleh negara kita. Filipina negara kecil menghormati PMI dengan 2.800 US dollar untuk kiriman barangnya, tapi Indonesia yang negara besar hanya menghargai PMI dengan 1.500 US dollar. Ini perjuangan panjang saudara-saudara yang akan terus kita perjuangkan sekalipun saya tidak lagi memimpin BP2MI. Selain itu kita telah berhasil memaksa negara agar 2 handphone milik PMI tidak lagi dikenakan biaya administrasi email. Sehingga alhamdulillah PMI membawa handphone 2 ke Indonesia tidak lagi dikenakan pajak. Ini juga adalah kemenangan pekerja migran Indonesia. Satu perjuangan yang sedang kita lakukan dan terus kita suarakan agar negara menyiapkan perumahan murah bersubsidi bagi pekerja migran Indonesia. Saya sudah menyampaikan dalam rapat tanggal 3 Agustus 2023 kepada Presiden. Saya katakan, kenapa program perumahan murah hanya berlaku untuk ASN? Hanya berlaku untuk prajurit TNI Polri. Padahal PMI bekerja untuk keluarga dan negara ini, maka mereka layak diberikan program perumahan murah bersubsidi. Ini belum dilakukan di level bawah, baru sebatas pembahasan. Mudah-mudahan ini bukan kosmetik negara, mudah-mudahan ini bukan lipstik negara, dan tentu ini menjadi perjuangan bersama kita. Saya dan kita semua sedang berjuang agar negara mengalokasikan dana abadi untuk PMI. Saya bermimpi jika PMI bekerja ke luar negeri, jika dia meninggalkan anak dan istri atau keluarga di kampung halamannya, tidak boleh ada satu anak PMI yang tidak bisa sekolah karena biaya sekolah mahal. Tidak boleh ada satu anak PMI tidak bisa dirawat di rumah sakit karena biaya rumah sakit mahal. Maka sesungguhnya PMI bekerja di luar negeri untuk keluarganya, untuk masa depannya dan sebagian gaji disumbangkan untuk keluarganya, maka negara harus menjamin seluruh biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan hak-hak ekonomi dan juga sosial PMI dan keluarga di kampung halamannya. Itulah yang ditanggung oleh dana abadi yang disiapkan oleh pemerintahnya. Dana abadi bukan isu baru. Di Filipina menggunakan istilah special funds. Maka sesungguhnya, sekali lagi, kita membuka aib sendiri untuk tidak jujur dalam menghormati pekerja migran Indonesia. Di satu sisi selalu menyebut Filipina sebagai benchmark, negara terbaik dalam penempatan dan pelindungan. Tapi sistem terbaik Filipina tidak pernah diadopsi menjadi sistem terbaik bagi penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini adalah pidato saya terakhir dalam acara resmi pelepasan pekerja migran Indonesia.